skill. Baik, alhamdulillah. Untuk 3 skill ini berapa tatap muka? Iya. Oke, sing dieling anak ambek cucu ya. Nah, sekarang saya mantapkan lagi. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Makhrus, gitu ya. Jadi kapan intisari diberikan? Yaitu setelah materi 3 skill. Lah, berapa tatap muka? Tergantung. Ada yang 1 tatap muka langsung diberikan. Jadi setelah 3 skill langsung intisari. Ini berlaku untuk doa-doa yang pendek. Contohnya seperti apa? Doa sujud, doa ruku. Pokoknya yang pendek-pendek. Bisa juga diselesaikan setelah tatap muka 3 skill, 2 tatap muka. Baru 3 skill, setelah itu hari keduanya baru intisari. Seperti itu. Terus bisa juga diberikan ketika tatap muka ketiga, gitu. Contohnya seperti apa? Kemarin surat Al-Fatihah, kan itu 1 bab satu surat, tapi dibagi menjadi 2 tatap muka. Jadi intisari intinya diberikan setelah 3 skill, baik 1 kali tatap muka atau setelah 2 atau 3 tatap muka. Paham itu? Nah, nanti di form administrasi kita akan tahu ini untuk materi doa kita berapa tatap muka. Nanti ada targetnya sendiri. Nah, sekarang kita langsung belajar bersama-sama untuk metodologi intisari. Baik. Ini sudah kita lewati saja, sudah tadi. Nah, untuk tahapannya, sekarang untuk di pembelajaran tujuan berapa waktunya? Pembagiannya bagaimana? 5 untuk setelah itu 15 menit penjagaan tartil. Setelah itu materi tujuan penutup. Ya, ini untuk menghafal juga ya. 5 menit pembukaan, 15 menit penjagaan tartil, gitu ya. Coba yuk. Pembagian waktu turjuman 2, 3, 5 menit pembukaan, 15 menit penjagaan tartil, 35 menit materi turjuman, 5 menit penutup. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ini kita fokus kepada yang di materi turjuman. Kalau sebelumnya kita menggunakan buku pedoman terjemah dan buku jilid. Nah, sekarang kita fokus kepada buku jilid, yaitu di intisarinya. Sahabat siap ya? Dan jangan lupa untuk penjagaan tartilnya dijaga. Nah, sekarang kita masuk ke pembukaan. Tahapannya sama seperti yang kita pelajari kemarin. Sudah ya? Kita fokus kepada berikutnya untuk penjagaan tartil. Penjagaan tartil ini kita menggunakan apa, Ustazah? Peraga. Materi apa? Gharib dan tajwid. Baik. Ketika review gharib, apa pertanyaan guru? Oke, baik. Murid yang menjawab bagaimana? Ya, begitu. Siap ya? Oke, sekali lagi. Saat review gharib, pertanyaan guru bagaimana? Jawaban murid? Bla bla bla. Baik ya. Seterusnya, untuk review tajwid, bagaimana pertanyaan guru? Terus? Bagus. Sudah, seperti itu, nggih. Baik, distandarkan. Ada hukum bacaan apa? Kenapa? Kalau mau itu sama komentarnya, monggo. Itu kondisional. Siap. 1 hari berapa halaman peraga? 1. Siap. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lewati untuk yang ini. Setelah itu tadarus ya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi intisari. Di
tahapannya sama, yaitu ada apersepsi, penanaman konsep, pemahaman, dan keterampilan. Dan ada hal yang pertama kita lakukan, yaitu melakukan building need. Ada yang tahu apa itu building need? Building membangun. Ya, oke, bukan puding ya. Kalau puding agar-agar ya. Building, iya, mau padahal ya sebenarnya jawabannya ragu. Building, oke, need. Iya, berarti membangun kebutuhan. Maksudnya apa? Membangun kebutuhan siswa atau membangun keingintahuan siswa. Yang kita lakukan di sini yaitu bertanya ke siswa tentang materi yang diberikan saat ditujukan. Nah, saat di intisari. Nah, sekarang intisari ada berapa materi? 3. Apa saja? Nah, 3 materi ini bisa kita jadikan bahan building need. Contoh, misalkan, anak-anak, apakah sudah tahu apa dasarnya surat Al-Fatihah? Anak-anak, halo? Ya, sama uangnya lagi. Oke, baik. Jawabannya kan pasti belum ya. Anak-anak sudah tahu dasar surat Al-Fatihah? Belum. Nah, seperti itu. Baik. Kalau belum tahu, setelah ini kita akan belajar apa dasar surat Al-Fatihah. Nah, untuk building ini nggak perlu ditanya semua. Apakah tahu keutamaannya? Apakah tahu tata caranya? Tidak. Tetapi pilih salah satu saja. Baik itu? Baik, ini untuk building need. Jadi building need ini kita menanyakan apa, Ustazah? Materi inti sari. Oke, sekali lagi, building need ini yang kita lakukan apa? Materi inti sari. Baik. Sekarang tadi saya praktek. Sekarang saya jadi muridnya. Coba dengan tanya ke saya. Building need. Kalau sekarang tadi saya contohkan dasar, sekarang keutamaannya. Silakan building need ke saya, ke muridnya. 1, 2, 3. Sudah tahu dasarnya surat Al-Fatihah. Oke, salah satu siapa yang mewakili? Oke, Ustazah. Yang depan mana nih? Oke, sebentar ya. Ustazah silakan mencoba untuk building need ke anak-anak untuk yang menanyakan keutamaan. Ananda, kan kalian sudah tahu tata caranya. Sekarang Ibu mau bertanya, Ustazah mau bertanya, ada yang sudah tahu keutamaan tentang surat Al-Fatihah? Oke, sekarang Ibu akan menerangkan deh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustazah Nesa ya. Oke, baik. Bintang 2 untuk kelompok Al-Insyirah. Baik, Ustazah Nesa sudah mencontohkan dengan ekspresi yang baik. Tetapi ini perlu kita luruskan sedikit nih. Jadi untuk tata cara apakah sudah diberikan? Belum. Jadi bertanya salah satu saja. Oke, siap? Nah, baru nanti kita belajar semua. Oke, sekarang siapa yang mau praktek untuk building need tata cara? Ustazah Ari. Baik, anak-anak, apakah sudah tahu tata cara membaca surat Al-Fatihah? Belum. Kalau di sini dalam sholat ya. Oh, gitu. Oke, boleh ditambahin. Anak-anak, apakah sudah tahu tata cara membaca surat Al-Fatihah dalam sholat? Belum. Baik, hari ini Bu Ari akan menjelaskan tata cara membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustazah Ari. Bintang 3 untuk An-Nasr ya, alhamdulillah. Baik, ini untuk building need sudah bisa dipahami Ustazah? Ustaz? Sampun ya. Baik, untuk berikutnya apersepsi. Seperti biasa, apersepsi berarti mengulang materi yang sudah diajarkan. Nah, bedanya kalau di 3 skill itu kita mengulangnya dari bab sebelumnya. Siap? G. Kalau di intisari sama, mengulang dari sebelumnya, tetapi khusus untuk intisari wajib saja.
Jadi di intisari ini tidak semua dihafalkan oleh anak-anak. Nah itu ya. Nanti apa saja yang wajib dihafalkan oleh anak-anak di slide berikutnya nanti kami akan informasikan. Paham itu? Baik. Kalau apersepsi intisari yang di apersepsi atau yang di murojaah apa Ustazah? Intisari wajib. Bagus. Intisari wajib dan itu terstruktur sama. Kalau strukturnya sama, gitu ya. Baik, setelah intisari doa iftitah, besoknya intisari Al-Fatihah dan seterusnya. Penanaman konsep. Guru mencontohkan dengan memberi tanda berhenti intisari, memberikan gerakan CD. Untuk gerakan CD ini sifatnya opsional, tidak harus. Karena apa? Tidak semua guru yang mengerti dan paham tentang bahasa CD. Jadi ini pilihan saja. Menghafal intisari wajib. Jika non wajib hanya dijelaskan saja, tidak perlu dihafalkan. Menyampaikan kisah hikmah. Baik. Berikutnya adalah pemahaman. Siswa menirukan contoh intisari sesuai tanda berhentinya. Kelima, keterampilan, yaitu siswa mengulang-ulang intisari wajib sampai hafal. Jika non wajib, siswa hanya menjawab pertanyaan intisari dari guru. Jadi yang dihafalkan hanya intisari wajib. Sambung. Baik, tahapannya apa saja di intisari? Melakukan definit, setelah itu persepsi, pemahaman, keterampilan. Nah, sekarang kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, sebelumnya ini intisari wajibnya. Itu. Sekarang saya tanya, ada berapa jenjang tujuan? Apa saja? Level Oke, bagus. Jadi ada 3 jenjang turjuman. Kalau turjuman level A jilid berapa sampai berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kalau yang B 4 sampai 5. 4 sampai 5. Yang C 6 sampai 9. bagus Ustazah. Baik ya, saya ingin tanya nih ya. Oke, sing diblu tak tanya. Oke, sing diblu tak tanya. Ya baik, alhamdulillah. Langsung dana ya Ustazah ya. Jangan diblu terus Ustazah. Ustazah, ada berapa jenjang tujuan? 3. Level A, level B, level C. Ustazah, luar biasa. Kalau masih diblu mana ya? Oh nih Ustazah. Ustazah, kalau level A jilid berapa? Jilid 1 sampai 3. Ya wes, Ustazah, kalau level B jilid berapa? Jilid 4 sampai 5. Bagus Ustazah, Masya Allah. Ya, sing nggak ngerti tak tunjuk. Oh, langsung ngerti kabel. Baik, Ustazah kalau level C jilid berapa? Jilid 6 sampai jilid 9. Ya, baik, alhamdulillah. Ini perlu pemastian yang luar biasa. Sampai tepuk tangan untuk semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, untuk level A jilid 1 ini ada 4 intisari wajib. Tuh ya. Yang pertama adalah doa setelah adzan. Yang kedua doa iftitah 1 atau 2. Ya, ini bisa memilih. Boleh memilih iftitah 1 atau iftitah 2 karena masing-masing lembaga itu beda-beda. Ada yang iftitahnya pakai Allahu Akbar kabiro, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya gitu. Jadi silakan nanti yang intisari doa iftitah boleh 1 atau 2. Ada juga ini di lembaga saya. Ini saya minta untuk anak-anak menghafal semua. Itu ya, jadi 1, 2. Jadi kalau ada lembaga yang mau menghafalkan semua, dipersilahkan. Nah itu baik ya, jadi kalau yang garis kiri ini berarti pilihan. Yang ketiga surat Al-Fatihah. Yang keempat sujud 1 atau
dua. Kalau mau keduanya dipersilahkan. Jadi intinya intisari wajib di jilid 1 ini ada berapa bab? 4. Sampun? Gitu ya. Kalau mau nambah berarti 6. Nah sekarang untuk yang di jilid 2 tasyahud 1 atau 2, sholawat Ibrahimiyah, doa sebelum salam 1 atau 2, dan doa orang tua. Sampun? Yuk. Silakan, saya ingin Yusuf membaca target intisari wajib jilid 3. 1, 2, 3. Doa sebelum makan 1 atau 2, doa keluar kamar mandi, doa keluar rumah, doa selesai wudhu. Baik, terima kasih Ustaz dan Ustazah. Baik, untuk berikutnya intisari wajib di level B. Ada 2 jilid itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di level A tadi, kalau per jilid ada 4 bab, berarti ada berapa intisari wajib di level A? 12. Berapa? 12. Sampun Ustazah? Oke ya. Ustazah, di level A tadi kalau masing-masing jilid ada intisari wajibnya 4, maka di level A ada berapa total intisari wajibnya? 4 itu 1 jilid. Oke. Kalau di level A ada berapa jilid Ustazah? 3. Bagus. Jilid berapa saja Ustazah? Jilid 1, 2, 3. Oke, bagus Ustazah. Terima kasih. Kaget ya Ustazah ya. Baik. Itu tadi di level 1. Yang jilid 1 berapa yang dihafalkan Ustazah intisari wajib? 4. Bagus. Kalau di jilid di jilid 2 berapa Ustazah? Kalau materinya sebenarnya berapa? Ya, mana? Bagus. Di jilid 3 berapa Ustazah? Yang wajib saja. Bagus. Kudu diratan ya. Berarti total level A intisari wajibnya berapa Ustazah? Disampaikan. Sorry, di level A berapa totalnya? Berapa kepada wajib? Oke, baik. Berapa Ustazah semuanya? 12. 4 kali 3. Sambut ya. Baik, alhamdulillah. Tepuk 1. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, saya persilakan Ustazah semuanya untuk berdiri lagi. Iya, sebelum ada ya, berdiri lagi. Silakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan 2 orang. Ya, kalau enggak boleh 3. Boleh 3 orang. Sabun 3 orang. Silahkan pandang wajah teman panjenengan. Ayo, silahkan Ustaz. Ya, dirapikan dari orang kudu sing mencret ya. Kopi yang miring. Tuh. Kalung sing gak rapi ya boleh dirapikan ya. Sabun. Nah, sekarang sudah. Sekarang jabat tangannya. Sudah jabat tangannya. Gitu. Terus bilang ke sahabatnya, sahabatku, kita di sini adalah sama. Kita satu hati. Untuk belajar bersama-sama. Sahabatku, saat ini karena kita sehati, aku ingin membuktikannya dengan pingsut. Ya kudu sesuai dengan saya ya. Dengan pingsut. Gajah, semut, orang. Berarti gajah pakai? Iya, gajah pakai jempol. Orang pakai telunjuk. Semut pakai kelingking. Gitu ya. Terus, bagaimana dengan yang bertiga? Pakai pimpang. Siap ya? Oke. Tapi merem. Ayo semuanya merem.
Ya, sampun pejamkan mata. Oh iya, kalau bakalan nggak ngerti merem ya, tolong close your eyes. Ustaz itu. Nah, baik ya. Ayo merem Ustazah. Tenang, yuk merem. Ustazah merem itu merempol, setengah-setengah. Setengah-setengah kok kesurupan gitu. Baik, sudah ya. Oke, merem. Dalam hati katakan sama. Aku ngomong dalam hati, jangan yuk, ngomong ya. Sama. Sama. Ya Allah, Ustazah menang mau Ustazah. Ya. Sama. Baik ya. Sekarang hitungan ketiga, pingsut belum membuka mata ya. 1, 2, 3. Melek. Oke, siapa yang sama? Weh, keren. Jenengan memang benar satu hati ya, luar biasa. Baik, tepuk tangan. Saya buruk lari. Ustaz itu kan di Ustaz kami biasa laguran. Apa-apa gak kusuk aku ini mau. Kok betul kok bakalan ini kok gak kompak ya. Baik ya. Yuk satu kali lagi buktikan. Ya, baik ya. Merem your eyes. Oke. Golek lirik. Ya, oke. Sama. Saya sehati sama Anda sahabatku. Saya sehati sama kamu sahabatku. Sama. 1, 2, 3. Melek. Siapa yang sama? Oke. Sekarang baik. Siapa tadi yang sama? Oke, kita turun dulu tangannya ya. Siapa tadi yang sama? Terus pas pingsut kedua sama juga, angkat tangan. Luar biasa, tepuk tangan ya. Baik, siapa yang tadi sama, terus yang ini tadi gak sama? Oh, ternyata ada juga, tepuk tangan juga. Berarti mau, sama, berarti musuh sama polis ya. Oke, siapa yang tadi gak sama, terus sekarang sama? Luar biasa, tepuk tangan. Baik ya, Anda semuanya aslinya sehati. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, silakan duduk. Oke, baik. Itu memang dalam satu tim. Jadi Allah itu sebenarnya gini ya Ustazah dan Ustaz. Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak nampak dari diri kita, yaitu apa? Hati ya, yang nggak kelihatan. Dan sejatinya sesuatu yang tidak nampak dari diri kita itu kekuatannya dahsyat sekali. Dan untuk berkomunikasi, kalau kita sama Allah, kalau lisan sama hati, kita berdoa dengan lisan, terus hatinya nggak percaya, kira-kira yang didengar oleh Allah yang di bibir kita atau di hati kita? Betul. Ya Allah, aku mau haji dan umroh ya Allah tahun ini. Amin. Untuk saja dari dalam hati oleh tokoh ya gitu. Jadi seperti itu. Sama, kita juga guru Al-Quran, seandainya kita ada satu tim, terus kita mengatakan aku dan timku adalah tim yang solid, tim yang kompak, afirmasi di dalam hati. Sama. Tujuan kita adalah membangun generasi Qurani yang barokah di dunia wal akhirat. Baik, bismillah ya. Alhamdulillah. Insya Allah semua di sini tadi sehati, dan untuk seharinya perlu diterampilkan terus gitu ya. Perlu diafirmasi lagi. Baik itu ya. Sama, semoga doa kita selalu diijabah oleh Allah. Makanya tadi saya bilang bersyukur, beristighfar tidak hanya dengan bibir, tapi disertai dengan hati kita. Semoga Allah membuka itu ya. Jadi kompak antara pikiran, perasaan, dan lisan kita. Baik ya. Baik, saya akan ngomong semangat dengan takbir ya. Semangat! Baik. Yuk sekarang kita ke berikutnya. Jadi ada berapa intisari wajib? 12. Oke. Di B juga sama. 12 intisari wajib. Jadi tiap level baik A maupun B totalnya 12. Baik. Ini dari surat An-Nas, Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Maun, Al-Asr, jilid 5
At-Takasur, Az-Zalzalah, Al-Qadar, Al-Alaq 1-5, Al-Insyirah dan Ad-Duha. Insyaallah ada di sana. Baik. Sambut. Sudah. Oke. Di modul apakah belum tercantum? Berbeda. Oke, baik. Memang kalau untuk yang baru masih belum ya. Jadi ditambahkan saja Ustazah. Tinggal kalau yang di level A itu ada iftitah gitu ya, yang sebelumnya nggak ada. Atau difoto saja. Ya, difoto saja nanti bisa di-share di grup. Mau sama saya Ustazah biar tambah bagus. Sudah ya? Ya. Ono saya di sini sama Ustaz itu di crop saya nanti. Ya Ustaz. Mohon maaf mau tanya ini masalah wajib ini Ustaz. Kemarin mungkin saya kelewat. Kenapa kok ada wajib, ada tidak wajib gitu? Terima kasih Ustaz Amin. Baik atas pertanyaannya. Baik, kenapa kok ada wajib dan tidak wajib? Ya ini. Karena ini kita mengacu kepada moto umi yang mudah. Apa moto umi? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. So, coba kita bayangkan Ustaz. Itu ya. Pernah itu ini Ustaz Mirza juga yang cerita ya. Waktu itu intisari itu dihafalkan semua Ustaz. Dari level A sampai level B. Sekarang untuk level A udah berapa materi? Kurang lebih ada 70-an gitu ya kalau total semua ya KB itu ya. Kurang lebih seperti itu. Diminta untuk menghafalkan semua intisarinya. Alhasil ternyata tidak semuanya tuntas Ustaz. Itu hanya ada yang tuntas, tapi cerita beliau satu orang saja. Maka diberikan kebijakan oleh Umi Foundation untuk intisari wajibnya adalah intisari yang dipilih gitu saja. Maka Ustaz ini. Baik, sampai terjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan ini membantu saya untuk menjelaskan kembali. Baik, sabar ya Ustazah. Baik, nah sekarang ini sekarang kita ke sudah berdiri itu dari kita praktekkan. Nah sekarang langsung ke sini saja. Nah untuk apresiasi anak-anak diminta untuk membaca intisari wajib yang sudah diajarkan tanpa melihat. Siap? Nah di sini kami tampilkan ini hanya untuk membantu panjenengan untuk melaksanakan atau memberikan apa istilahnya ya, contoh untuk implementasi apresiasi. Baik, instruksinya adalah anak-anak masih ingat intisari doa iftitah 1? Masih ingat. Oke, anak-anak kayaknya mau berdiri lagi nih ya. Mau senang main-main lagi nih ya. Anak-anak masih ingat intisari doa iftitah? Masih. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Intisari doa. Oke, langsung aja. Intisari. Intisari. Dasar membaca doa Oke, tidak sama, sebentar. Jadi di sini ada tanda miring, berarti membacanya bertajwid. Contoh, dasar membaca doa Allahu Akbar kabira adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pintu-pintu langit dibukakan bagi pembacanya. Dan dasar doa wajhtu wajhiyah adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Seperti itu, siap? 1, 2, 3. Intisari. Dasar membaca doa Allahu Akbar kabira adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pintu-pintu langit dibukakan bagi yang membacanya. Dan dasar doa wajhtu wajhiyah adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Pre-memori dan anak-anak membacanya sampai tata cara. Siap? Baik, seperti itu. Baik, apresiasi sudah dilakukan, berarti meminta anak-anak untuk
mengulang kembali materi berikutnya. Sekarang saya ingin dengan semua praktek, saya adalah muridnya. Instruksinya seperti saya tadi. Anak-anak masih ingat doa intisari, doa iftitah 1? Masih. Yuk sekarang dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Silakan Ustaz dan Ustazah mempraktekkan. 1, 2, 3. Masih Ustaz, Ustazah. Intisari, dasar membaca doa Allahu Akbar kabira, bla 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 bla, dan seterusnya. Dan ingat tadi saya mendengar dengan Allahu Akbar kabira atau Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar karena disambung, gitu oke? Kalau Allahu Akbar itu baru di wakaf dan di sukun begitu. Siap nggih? Baik, alhamdulillah. Untuk berikutnya masuk ke penanaman konsep, pemahaman dan keterampilan. Untuk penanaman konsepnya adalah guru mencontohkan 1 kali saja. Ini berbeda dengan ketika penanaman konsep 3 skill. Kalau 3 skill kemarin guru mencontohkan berapa kali? 2 kali. Nah, di sini murid mencontohkan, dicontohkan 1 kali saja. Murid 1 kali itu berarti pemahaman. Baik, saya contohkan penanaman konsepnya. Perhatikan kalimatnya. Anak-anak, Ustazah akan baca 1 kali, kalian menirukan 1 kali. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Stop, itu penanaman konsep. Sekarang ketika anak-anak menirukan 1, 2, 3. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Ini pemahaman. Siap ya? Jadi guru mencontohkan, murid menirukan. Ini apa penanaman konsep? Pemahaman. Baik itu? Baik itu. Dan itu berlaku untuk semua. Nah, untuk berikutnya keterampilannya, instruksinya. Ayo anak-anak sekarang boleh lihat, boleh tidak. 1, 2, 3. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Cukup sampai situ dulu. Ditutup bukunya. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Nah, ketika berpenggal itu berarti guru mencontohkan penanaman konsep, murid menirukan pemahaman. Boleh lihat, boleh tidak, itu keterampilan. Buku ditutup, keterampilan. Itu masuk keterampilan. Boleh lihat, boleh tidak, buku ditutup, itu keterampilan. Paham itu? Oke. Sekarang saya akan contohkan yang masih berpenggal saja, lengkap, mulai penanaman konsep sampai keterampilan. Ingat, nanti ada keterampilan berikutnya. Kita step by step. Baik, anak-anak, Ustazah akan mencontohkan 1 kali, kalian menirukan. Siap? Siap. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Boleh lihat, boleh tidak. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Ditutup bukunya. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Seperti itu, sudah cukup ya. Baik, sekarang saya ingin untuk yang pedal ini jenengan praktek. Saya jadi muridnya. Siap? Oke, silakan. Anak-anak. Iya, Ustazah. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. 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 Oke, boleh dikasih pujian nggak apa-apa. Seperti itu ya Ustazah. Dan ini caranya sama juga untuk yang berikutnya. Nah, sekarang perlu dicatat. Untuk kalimat setelah Rasulullah SAW
Rasulullah itu ada tambahan sallallahu alaihi wasallam. Kalau di belakang kalimat Allah tidak perlu ditambahi subhanahu wa ta'ala. Di belakangnya imam itu tidak perlu ditambahi radhiyallahu anhu. Jadi yang ditambah belakangnya hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Nah, ketika jenengan mengajarkan perpenggal ini, meminta anak-anak untuk memberi tanda seret di buku jilidnya. Begitu Ustazah. Begitu ya? Baik, yuk. Sekarang saya akan praktekkan langsung. Untuk yang tahapan penanaman konsep pemahaman keterampilan, apakah sudah paham Ustazah dan Ustazku semua? Paham Ustazah. Sampun, okay? Baik, yuk. Sekarang lanjutannya. Saya langsung praktek. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lihat, boleh tidak? Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup bukunya. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinter, baik. Sekarang kita gabung ya. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk semuanya. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Boleh lihat, boleh tidak? Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ditutup bukunya. Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bagus. Sekarang kita gabung. Dasar 1, 2, 3. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bagus. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Boleh lihat, boleh tidak? Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Ditutup bukunya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Baik. Sekarang kita gabung dasar 1, 2, 3. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Baik. Jadi setelah keterampilan perpenggal ini tadi juga termasuk keterampilan. Baik. Sudah ya. Baik. Sekarang kelompok sebelah kanan. 1, 2, 3. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Bagus. Sebelah kiri. Dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Alhamdulillah itu ya. Dan setelah semua ini dibaca keterampilannya, seluruh dasarnya, maka dibuat per kelompok. Siap? Ini juga rangkaian dari keterampilan. Jadi keterampilannya tadi mulai dari boleh lihat, boleh tidak, ditutup bukunya. Setelah itu, setelah full semuanya dibaca lagi bersama-sama. Setelah itu per kelompok, baru melangkah ke keutamaan, tekniknya sama. Paham itu? Nah, setelah sudah sampai tata cara selesai sampai sini, maka ada yang namanya keterampilan utuh, sama seperti di Liga Skill, gitu ya.
membaca mulai dari dasar, keutamaan, dan tata cara. Paham itu? Baik, yuk sekarang anak-anak kita baca lagi bersama-sama dari dasar. Intisari ya. Intisari 1, 2, 3. Intisari, dasar membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Keutamaan membaca surat Al-Fatihah adalah mendapatkan pahala yang besar dan dikabulkan doa-doanya. Tata cara membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah dibaca setelah doa iftitah dan hukumnya wajib. Jika menjadi makmum, membacanya tidak keras. Nah, baik. Sudah sampai sini? Sudah paham? Silakan Ustazah. Izin bertanya Ustazah, tadi untuk penanaman konsep jenengan tadi aturnya ya tengah. Ustazah baca 1 kali, anak-anak silahkan menirukan 1 kali ya. Dan misalnya kita tambahkan ya. Dan Ustazah baca 1 kali, silahkan disimak dan diberi tanda jeda dan apa boleh. Bagus sekali itu Ustazah. G. Karena di intisari itu tidak ada tanda-tanda. Betul sekali. Terima kasih Ustazah. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Ustazah ya. Baik, terima kasih sudah menambahkan penjelasan saya. Baik. Itu untuk instruksi, untuk teknisnya bisa diberikan di awal, gitu ya, atau bisa ketika di tengah anak-anak mungkin melamun dan lain sebagainya itu bisa diberikan. Terima kasih Ustazah sudah mengingatkan, bagus. Begitu ya Ustazah ya. Baik, boleh ditambahkan, silakan diberi jeda. Oke, baik, sampun. Sudah ya ini. Kita akan melangkah ke berikutnya. Atau ada yang mau praktek ini? Baik, kelompok mana kemarin yang belum praktek? Kelompok Lukman sudah? Maryam? Oke. Untuk praktek penanaman konsep sampai keterampilan. Siap? Oke, silakan Ustazah. Oke, baik. Maryam.